Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita selanjutnya pada tema 4, subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita melanjutkan aktivitas belajaran kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita masuk pada pembelajaran yang ketiga hari ini di halaman 140. Nah, anak-anak, di sini ada membaca teks bergambar, dan ternyata teks bergambar ini ada penjelasannya di kotak ini anak-anak. Nah, kalau gambar ini berarti dayu, gambar ini berarti ibu dan ayah, gambar rumah berarti rumah, gambar tangan seperti ini berarti berterima kasih, gambar jempol berarti artinya dipuji, dan ini rumput dan ini bunga. Nah, sekarang kita akan baca bersama-sama. Anak-anak di rumah ikuti Bu Guru ya. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah. Di rumah, Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar, ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah. Nah, anak-anak, beginilah yang merupakan teks bergambar. Jadi kita harus langsung mengungkapkan gambar itu dengan kata-kata sesuai dengan kalimatnya. Nah, anak-anak, pernahkah anak membantu orang tua di rumah? Ya, ibu berharap pernah ya, karena memang tugas pertama anak-anak adalah belajar, dan selain itu adalah membantu orang tua. Nah, bagaimana perasaanmu ketika membantu orang tua di rumah? Membantu orang tua di rumah harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas, sehingga orang tua juga dapat merasakan rasa senang ketika dibantu oleh anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti juga melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu dan mengepel. Dan tidak lupa Siti membuang sampah ke tempat sampah. Nah, Siti juga sambil membersihkan rumah, Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Nah, coba anak-anak lihat di sini. Di sini ada sebuah timbangan yang akan mengukur atau membandingkan berat benda. Yang mana yang lebih berat? Kita lihat di sini. Di sini ada 2 bantal dan 1 bantal guling. Nah, ternyata timbangan ini yang bagian bantal turun ke bawah, berarti menunjukkan bahwa bantal ini berat, ya kan? Berarti bantal lebih berat daripada guling. Nah, selanjutnya ada benda, sepatu dan sendal. Dan ternyata timbangannya turun di benda sepatu. Maka sepatu lebih berat daripada sendal. Nah, selanjutnya ada sapu dan ada ember serta pengepel. Ini turun berarti yang berat adalah ember dan pengepel ini. Nah, di sini juga ada 2 ember dan sekop kecil. Nah, yang berat adalah 2 ember. Nah, sekarang kita amati di sini. Di sini ada ember dan sekop kecil. Terlihat jelas bahwa ember lah yang lebih berat karena timbangannya turun, ya kan? Nah, selanjutnya di sini ada bantal dan sepatu. Yang berat adalah sepatu. Di sini bantal dan ember, yang berat adalah bantal, dan di sini ada pengepel ember dan sepatu, yang berat adalah pengepel, ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita dapat membandingkan benda-benda di sekitar kita seperti di rumah dan di kelas. Nah, nanti anak-anak bisa coba di rumah dengan menggunakan timbangan seadanya saja. Anak-anak bisa menggunakan hanger, yaitu hanger baju. Untuk gantungan baju itu anak-anak bisa gunakan untuk membandingkan atau menimbang benda. Itu pada pembelajarannya selanjutnya ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sini. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Nah, coba lihat apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih.
Mereka menggunakan sepatu ya kan sebagai alas kaki mereka. Nah, di sini ada 4 soal yang tadi Ibu berikan kepada anak-anak. Nah, di sini disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan menggunakan sepatu apa. Coba kita lihat yang pertama, bermain kelayang di lapangan ini menggunakan apa cocoknya? Menggunakan sendal. Lalu yang kedua, bermain sepak bola menggunakan sepatu bola. Lalu yang ketiga, berpergian atau rekreasi menggunakan sepatu santai seperti ini, sepatu kets. Lalu kalau berenang menggunakan sepatu seperti telapak kaki bebek ini kan, ya kan? Nah, kita harus menggunakan alas kaki sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi, anak-anak bisa mengerjakan ini tadi ya di buku PS tematiknya, digambar sebisanya saja dan diwarnai, anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai. Di pembelajaran yang ketiga, kita tutup dengan doa Salam Maria. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.